Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2202010102060 akan menyampaikan laporan hasil observasi mata kuliah Business Communication dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM. Agenda penyampaian: yang pertama profil singkat perusahaan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang selanjutnya lampiran. Sedikit gambaran singkat mengenai perusahaan. Bridgestone didirikan oleh Shijiro Ishibashi pada tahun 1931, di mana surname Ishibashi secara harfiah berarti jembatan batu. Bridgestone Tire Indonesia secara resmi didirikan di Indonesia pada tanggal 8 September 1973. Alamat Bridgestone Indonesia Karawang Plan di Jalan Surya Utama, Kapling 8-13. Struktur organisasi Engineering Utility Bridgestone Indonesia Karawang Plan dari Presiden Direktur, membawahi Factory Department, membawahi Engineering Department, dan dalam Engineering Department dibantu oleh seorang ekspatriat, Deputi Engineering Department, dan di Engineering Department sendiri terbagi menjadi 4, ada Engineering Maintenance Maikote, Engineering Maintenance Tokote, Engineering Maintenance Design dan Workshop, dan Engineering Maintenance Utility, Instrument, dan Warehouse. Di mana pada kali ini kita akan lebih fokus untuk berbicara pada Engineering Maintenance Utility, Instrument, Warehouse. Engineering Maintenance Utility Section dipimpin oleh manajer section dan membawahi supervisory electrical dan mechanical dan para karyawannya. Gambaran pola komunikasi. Pada pola komunikasi di divisi Engineering Maintenance Utility lebih banyak pada komunikasi vertikal horizontal, di mana menurut Lulana komunikasi vertikal ada komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pengertian tersebut disimpulkan menjadi komunikasi antara pimpinan dengan karyawan maupun karyawan dengan atasan. Pada divisi Engineering Maintenance Utility Bridgestone Indonesia Karawang Plan, pola komunikasi ini lebih sering dilakukan, di mana informasi menjadi dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap bawahan ataupun karyawan menginformasikan kepada atasannya
apa saja yang telah dilakukan dan persoalan kerja yang belum diinformasikan, memberikan saran ataupun gangguan. Begitu juga sebaliknya, manajer section akan menginformasikan ataupun memberikan instruksi terhadap karyawan tentang pekerjaan yang harus dilakukan setiap harinya. Ini adalah gambaran pola komunikasi di mana pimpinan, ada staf, dan ada pelaksana di lapangan secara hierarkis saling timbal balik pola komunikasinya. Jadi komunikasi pada engineering maintenance utility, setiap bagian lebih banyak bergerak pada komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Adapun pada staff engineering maintenance utility menggunakan pola komunikasi horizontal, di mana komunikasi yang berlangsung di antara sesama karyawan ataupun pada jabatan yang setara. Dari hasil analisa observasi pada pola komunikasi engineering maintenance utility section, lebih sering dipakai adalah pola komunikasi vertikal horizontal. Komunikasi banyak dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, dengan arti informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, dan sebaliknya, di mana komunikasi dilakukan antara pimpinan ataupun manajer section dengan karyawan maupun karyawan terhadap atasan. Komunikasi diagonal atau silang hanya dilakukan seperlunya saja, yaitu di saat emergensi, ketika ada trouble mesin misalnya yang dapat mengakibatkan stop produksi, di mana utility merupakan equipment yang prioritas. Jadi peran manajer dalam satu divisi salah satu peran penting dalam seksi tersebut, yaitu memanage, yang berarti mengatur, mengelola, melaksanakan, dan mengurus. Dari hasil analisa gaya kepemimpinan engineering maintenance utility section bersifat partisipan leadership style, di mana peran manajer dalam satu section ada dua peran dalam satu section yang diterapkan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya, di mana seorang manajer harus mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan efisien. Dan yang kedua, pengawasan operasional, atau manajer harus mengawasi operasional sehari-hari section yang dipimpinnya. Jadi peran manajer dalam engineering maintenance utility section yang tidak kalah penting adalah sebagai informasional. Ini mencakup peran pemantauan (monitoring role), peran penyebar informasi atau disseminator role, dan peran juru bicara atau spokesperson role. Peran penyebar informasi merupakan peran manajer dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada karyawan
agar mereka dapat memahami secara menyeluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Engineering khususnya dan pabrik Karawang Plan pada skala yang lebih luas, dan melakukan tugasnya dengan baik dan jelas sesuai informasi yang disampaikan. Adapun tipe karyawan yang terdapat pada Engineering Maintenance Utility Section sesuai dengan hasil observasi, secara garis besar tipe X sebesar 20% dan tipe Y 80%. Di mana pada karyawan tipe X, karyawan cenderung harus selalu dipantau dan diawasi serta diarahkan. Ketika tidak diarahkan dan diawasi, akan terjadi sedikit kesalahpahaman ataupun ketidakjelasan dalam informasi dan hasil akhir dari pekerjaan. Sedangkan tipe Y, karyawan ini sudah bisa mandiri dan aktif untuk melakukan tugasnya, menerima tanggung jawab dengan baik, dan memberikan umpan balik serta informasi yang jelas pada pekerjaan yang dilakukan. Dari hasil analisa dapat diambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pola komunikasi yang dilakukan sudah cukup baik pada Engineering Maintenance Utility Section. Pola komunikasi vertikal horizontal yang lebih sering diterapkan, di mana informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap bawahan atau karyawan menginformasikan kepada atasan atau pimpinan mengenai apa saja yang telah dilakukan, persoalan kerja yang belum diselesaikan, memberikan saran dan gagasan. Begitu juga sebaliknya, manajer section akan memberikan informasi ataupun instruksi terhadap karyawan tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan sudah cukup tepat, di mana peran utama selain mengatur dan mengelola divisinya juga sebagai leader atau pimpinan seksi dengan membuka kesempatan untuk berdiskusi pada karyawan sehingga dapat saling bertukar pendapat dan meningkatkan kinerja seksi lebih optimal. Sedikit saran mungkin pada permasalahan yang terjadi pola komunikasi terutama pada karyawan tipe X, karena karyawan ini sedikit pasif dan harus selalu diawasi dan dibimbing oleh pimpinan. Penyampaian informasi untuk pekerjaan sehari-hari kurang jelas dan selalu melakukan sedikit kesalahan yang sama. Manajer section akan menegur dan memberikan pengarahan serta pengawasan dibantu oleh rekan kerja. Ini beberapa lampiran eviden foto mengenai pola komunikasi yang terjadi secara vertikal, yaitu pada meeting pagi, ataupun secara horizontal pada pelaksanaan proyek dilakukan meeting secara horizontal baik antara staff dan juga terhadap pelaksana di bawah, dalam hal ini melalui vendor terkait suatu proyek. Dan salah satu contoh pula pola komunikasi diagonal, di mana ini melibatkan lintas seksi ini terhadap purchasing, misalnya dengan pelaksanaan open tender. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.